Bab 31. Mendengar ini, Ji Dongshan dan Ji Rumei saling berpandangan, terlihat sedikit gugup. Mereka pernah mendengar sebelumnya bahwa Tuan Fu sombong, memiliki harga diri yang tinggi, dan memandang rendah semua orang. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Tuan Fu benar-benar tidak memberinya wajah apapun, dan menunjukkan rasa jijik yang tidak terselubung ketika dia membuka mulutnya. Tuan Fu, Ji Dongshan hendak melakukan penyelamatan. Fang Yu berkata, informasi apa yang kamu punya? Aku tidak bilang aku harus membelinya. Tuan Fu mencibir dan berkata, selama kamu menginginkannya, saya memilikinya di sini. Oh, kalau begitu aku ingin bertanya, apakah kamu punya informasi tentang buku Shinto yang hilang 3000 tahun lalu? Atau kamu punya informasi tentang sekte makam hitam yang tiba-tiba menghilang 2000 tahun lalu? Kata Fang Yu enteng. Ekspresi Tuan Fu sedikit berubah. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang buku surgawi Shinto dan sekte makam hitam yang dibicarakan Fang Yu, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan informasinya? Kamu pikir kamu baru saja mengarang beberapa kata acak untuk menunjukkan bahwa aku tidak memiliki cukup informasi. Dasar anak bodoh. Siapa di seluruh Jiangnan yang tidak tahu bahwa aku, Fu Yuwei, memiliki informasi paling banyak? Bahkan orang-orang dinding yang terkenal ahli bela diri juga memandangku. Mereka dengan sopan memanggilku saudara Fu. Setelah Fu Yuwei selesai berbicara, dia berdiri. Nak, izinkan aku memberitahumu, aku tidak menyukaimu dan tidak ingin melakukan urusanmu. Kamu harus keluar dari sini. Aku akan terus bermain kartu, kata Fu Yuwei dan hendak pergi. Ji Dongshan dan putrinya di samping memiliki ekspresi jelek. Mereka tidak menyangka Fu Yuwei akan begitu sulit untuk dilayani. Jika kami tidak setuju, tidak akan ada kesepakatan. Tuan Fu, Tuan Fang adalah tamu terhormat keluarga Ji kami. Tolong, Ji Dongshan melangkah maju dan ingin membujuk Fu Yuwei. Fu Yuwei menyingsingkan lengan bajunya, mendengus dingin, dan berkata, bahkan jika dia adalah putramu, aku tidak menyukainya, tapi jangan menyukainya. Jika kamu tidak melakukan bisnisnya, kamu tidak akan melakukannya. Bahkan seorang ahli bela diri pun tidak bisa memaksaku berbisnis. Tuan Fu, Ji Rumei tampak jelek dan melangkah maju untuk mencoba membujuknya. Kesepakatan malam ini ditengahi oleh keluarga Ji, tetapi sekarang bukan hanya kesepakatan itu belum selesai, Fang Yu juga telah diturunkan pangkatnya hingga tidak berharga lagi. Hasil seperti itu membuat mereka bingung bagaimana menghadapi Fang Yu. Melihat Ji Rumei di depannya, jejak nafsu melintas di mata Fu Yuwei. Baiklah, jika kamu, gadis kecil, bersedia membayar sejumlah harga, aku juga bersedia berbicara dengan anak laki-laki itu. Melihat mata Fu Yuwei, Ji Rumei segera mengerti maksudnya, dan wajah cantiknya menjadi dingin karena marah. Hehe, lupakan saja kalau tidak mau, aku tidak memaksamu, ucap Fu Yuwei sambil kembali tersenyum jahat. Ji Rumei hendak berbicara ketika sebuah suara datang dari belakang. Aku akan mengajarimu cara menangani anjing kudis ini. Orang yang berbicara adalah Fang Yu, yang sudah berjalan di depan Fu Yuwei. Fu Yuwei tampak jelek dan berkata, kamu menyebutku anjing kudis. Ya, kamu bukan hanya anjing kudis, tapi juga orang mesum tua dengan yang lemah, kata Fang Yu ringan. Kalimat ini bisa dikatakan telah menyentuh titik sakit hati Fu Yuwei. Kekurangan energi yang adalah rahasianya, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Setiap sebelum beraksi, ia selalu meminum obat penundaan secara oral untuk bertahan hidup beberapa menit. Dasar bajingan kecil, aku akan tutup mulutmu. Fu Yuwei memiliki kebencian di matanya dan tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Fang Yu di depannya. Sebagai prajurit bawaan tingkat ke-11, dia tidak menganggap serius Fang Yu sama sekali. Namun detik berikutnya, ekspresi Fu Yuwei berubah. Serangannya yang tiba-tiba tidak hanya tidak melukai Fang Yu, tetapi Fang Yu juga menjepit tangan kanannya. Kamu masih sombong dengan kekuatan kecil ini. Kamu beruntung tidak pernah dipukuli sampai mati oleh orang lain sebelumnya. Fang Yu meraih tangan kanan Fu Yuwei dan menariknya dengan lembut. Krek. Tangan kanan Fu Yuwei langsung terkilir, tulangnya lepas dari persendian dan dia menangis kesakitan. Namun di saat yang sama, Fu Yuwei ingin melawan dan menamparkan dada Fang Yu dengan telapak tangan kirinya. Wush! Fang Yu dengan mudah meraih tangan kiri Fu Yuwei dan melakukan hal yang sama.
krek, lalu kaki kiri, krek, kaki kanan, krek. 4 suara renyah berturut-turut, diiringi teriakan Fu Yuwei. Tulang badan Fu Yuwei terlepas dan dia terjatuh ke tanah. Semakin dia menggerakkan anggota tubuhnya, semakin sakit jadinya. Melihat adegan ini, Ji Dongshan dan putrinya hanya merasa kedinginan di hati. Pasti sangat menyakitkan. Fang Yu menatap Fu Yuwei yang pucat dan berkata, "Bagaimana? Apakah kamu nyaman? Kamu, tolong segera pasang kembali tulang di tubuhku. Aku bersedia berbisnis denganmu. Aku bersedia berbisnis denganmu," teriak Fu Yuwei. "Lebih baik berbisnis dulu sekarang," kata Fang Yu. Fu Yuwei tertegun sejenak, lalu mengangguk cepat dan berteriak, "Informasi apa yang ingin kamu ketahui? Ceritakan secepatnya." Sekarang dia menderita kesakitan setiap detik, dan dia hanya ingin segera menyambungkan kembali anggota tubuhnya. "Aku ingin tahu, ngomong-ngomong, bagaimana cara menghitung transaksi ini? Harganya harus dinegosiasikan dulu, kalau tidak nanti akan mudah timbul konflik," kata Fang Yu perlahan. Tidak ada uang. Tidak ada uang. Katakan dengan cepat," kata Fu Yuwei, hampir menangis. "Bukankah buruk jika tidak menerima uang? Saya tidak suka berutang budi kepada orang lain. Saya harus menunjukkan kebaikan saya." Fang Yu mengerutkan kening. "Kalau begitu beri aku sedikit, cepat." Fu Yuwei tidak bisa menahan tangisnya. "Ini sangat menyakitkan." Fang Yu menyentuh sakunya dan berkata tanpa daya, "Tetapi saya lupa membawa uang ketika saya keluar hari ini." Melihat Fang Yu bermain dengan Fu Yuwei seperti ini, Ji Rumu tersenyum. "Saya tidak ingin uang, saya benar-benar tidak ingin uang." Fu Yuwei menangis dengan pilek dan air mata. "Yah, karena kamu sangat memintanya, aku hanya bisa dengan enggan tidak memberimu uang." Fang Yu berkata dengan tegas, "Apakah kamu punya informasi tentang monster binatang buas?" Otak Fu Yuwei bekerja dengan cepat, dan dia segera teringat sepotong informasi yang dia terima setahun yang lalu. "Ya, dan itu di daerah Jiangnan. Kamu, sambungkan anggota tubuhku dulu. Aku sangat kesakitan hingga aku tidak bisa bernapas," kata Fu Yuwei. Fang Yu menurunkan tubuhnya dan menyambungkan kembali kaki kiri Fu Yuwei. "Katakan," kata Fang Yu. Meski hanya satu kaki yang pulih, rasa sakitnya sudah sangat berkurang. Ada hutan perawan di kota Sanhua. Selama beberapa waktu, auman binatang buas sering terdengar. Pejabat mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi tidak ada orang yang keluar. Kemudian, sekelompok tentara dikirimkan masuk, tapi tetap tidak ada yang bisa keluar. Setelah itu, hutan ditutup dan sudah lebih dari 2 tahun sekarang, kata Fu Yuwei. Setelah mendengarkan kata-kata Fu Yuwei, Fang Yu mulai berpikir. Kota Sanhua, hutan perawan, auman binatang buas. Kondisi tersebut memang sejalan dengan situasi munculnya monster. "Apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar?" Fang Yu bertanya. "Sumpah. Jika ada kebohongan dalam perkataanku, aku akan disambar petir." Fu Yuwei bersumpah dengan sumpah beracun. Fang Yu berpikir sejenak dan kemudian menyambungkan kembali ketiga anggota tubuh Fu Yuwei yang tersisa. Fu Yuwei menghela nafas lega dan berdiri dengan gemetar. "Pergilah, jangan terlalu sombong di masa depan," kata Fang Yu. Fu Yuwei sudah sangat menderita, bagaimana dia berani mengatakan kata-kata kasar kepada Fang Yu. "Tuan Fu, aku akan mengirimmu pergi," kata Ji Dongshan. Kemudian, seorang sopir naik ke atas dan membantu Fu Yuwei, yang anggota tubuhnya sakit, turun ke bawah. Sebelum pergi, Fu Yuwei berbalik dan bertanya, "Tuan kecil, Tuan Fang, apakah Anda ingin memasuki hutan itu?" "Itu bukan urusanmu," jawab Fang Yu dengan tenang. Fu Yuwei berbalik, dengan kebencian di matanya. Dia masih memiliki informasi penting untuk disampaikan. Artinya, sekelompok prajurit juga mencoba memasuki hutan itu tahun lalu. Mereka mengira di mana monster muncul, pasti akan ada harta karun lainnya yang tak ternilai harganya. Kekuatan kumpulan prajurit itu sangat bagus, kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan bawaan 8 atau 9 tingkat. Namun, setelah kelompok prajurit ini masuk, hanya satu prajurit yang lolos, dan dia terluka parah, dan akhirnya meninggal karena luka-lukanya. Prajurit yang melarikan diri hanya meninggalkan satu kalimat, "Yang ada di hutan bukanlah harta, tapi monster." "Jangan masuk. Fang Yu, kamu harus masuk,"
Aku akan lihat bagaimana kamu mati. Fu Yuwei berpikir dengan kejam. Setelah Fu Yuwei pergi, Fang Yu duduk di sofa, minum teh yang dibuat oleh Ji Rumei sendiri. Tuan Fang, apakah Anda ingin memasuki hutan itu? Ji Rumei bertanya. Tentu saja, selama masih ada kemungkinan monster, saya harus pergi ke sana, kata Fang Yu. Namun, saya selalu merasa bahwa apa yang dikatakan Tuan Fu tidak dapat dipercaya. Dia mungkin memiliki hal lain yang belum dia katakan. Ji Rumei sedikit mengernyit dan berkata. Tidak masalah, kata Fang Yu. Baginya, kecuali ada makhluk abadi di hutan itu, tidak ada bahaya sama sekali. Ngomong-ngomong, Tuan Fang, orang-orang di lobi tadi, Ji Rumei bertanya, memikirkan Jiang Zhenlong dan yang lainnya. Kedua wanita itu adalah teman sekelasku, kata Fang Yu. Teman sekelas. Ji Rumei melihat seragam sekolah Fang Yu, tiba-tiba menyadari sesuatu, dan wajahnya sedikit berubah. Benar, aku masih duduk di bangku SMA, kata Fang Yu. Fang Yu sudah lama tidak tahu malu berpura-pura menjadi muda. Lagi pula dia tidak akan menua, dan dia sudah lama lupa usia pastinya, jadi dia akan selalu berusia 18 tahun. Tahun ketiga sekolah menengah, Ji Rumei menatap Fang Yu, matanya yang indah berbinar. Fang Yu memiliki karakter yang kuno dan sangat kuat, namun dia masih duduk di bangku SMA. Ini berarti masa depan Fang Yu tidak terbatas. Fang Yu sangat luar biasa sekarang, tidak mungkin membayangkan ketinggian apa yang akan dia capai di masa depan. Melihat Ji Rumei di depannya, Fang Yu selalu memikirkan wanita itu saat itu dan merasa sangat tidak nyaman. Aku pergi. Fang Yu meminum tehnya dalam satu tegukan dan berdiri. Dia sampai di rumah dengan mobil keluarga Ji, waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Lampu di lantai pertama telah dimatikan, dan Wang Yan serta putrinya seharusnya sudah tertidur. Fang Yu berjalan ke lantai 2, membuka kunci pintu, dan masuk ke dalam rumah. Perasaan aneh muncul di benak saya. Seseorang sedang mengawasinya. Tidak mungkin ada orang di ruangan itu, kalau tidak, Fang Yu pasti sudah menemukannya sejak lama. Dengan kata lain, orang-orang berada di luar rumah. Fang Yu segera berjalan ke jendela dan melihat ke sebuah bangunan terbengkalai yang lebih tinggi, 100 meter jauhnya. Dia melihat titik merah kecil, lalu dia melihat moncong pistol, moncong peredam suara. Zing! Kilatan api menyala, dan peluru penembak jitu menunjuk langsung ke dahi Fang Yu dengan kecepatan 900 meter per detik. Hanya perlu 1/9 detik agar peluru ini mengenai dahi Fang Yu. Bab 32. Tubuh Fang Yu sedikit membungkuk. Di tengah cahaya lampu listrik dan suara letupan kecil, dia mengangkat tangannya, dan telapak tangannya bersinar dengan cahaya merah redup. Peluru penembak jitu yang menembak dengan cepat mengenai telapak tangannya tanpa mengeluarkan suara apapun. Fang Yu mengambil peluru dan mengencangkan tangannya, dan terdengar suara pecah. Peluru inti baja berubah menjadi pecahan logam dan tersebar di udara. Di gedung terbengkalai yang jaraknya 100 meter, penembak jitu melihat pemandangan ini dalam teropong dan tercengang. Bagaimana manusia bisa bereaksi tepat waktu terhadap peluru yang ditembakkan dalam jarak sedekat itu? Dibutuhkan sekitar 0,1 detik, bahkan mata hampir tidak sempat berkedip, bukan? Tapi Fang Yu tidak hanya mengangkat tangannya, tapi juga menangkap peluru dengan tangannya. Itu adalah peluru yang ditembakkan dari senapan sniper. Ditembak dari jarak sekitar 100 meter, cukup kuat untuk menembus pelat baja. Apakah orang ini manusia atau hantu? Lapisan keringat dingin muncul di dahi penembak jitu, dan hatinya terguncang. Namun dengan naluri pembunuh dan ketenangan unik seorang penembak jitu, dia bereaksi dengan cepat dia menggerakkan moncong senjatanya dan melepaskan 2 tembakan ke jantung Fang Yu. Kedua tembakannya meleset. Tapi Fang Yu masih menangkapnya dengan telapak tangannya. Penembak jitu itu benar-benar patah hati. Dia sangat gelisah dan dia hanya ingin segera keluar dari sini. Tapi ketika dia hendak meletakkan senjatanya, dia melihat Fang Yu dalam jangkauan bidik dan tersenyum padanya. Kemudian, Fang Yu tiba-tiba mengayunkan tangannya ke depan, dan cahaya perak melintas di udara. Penembak jitu tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Pasalnya detik berikutnya, muncul lubang darah di keningnya. Dentang. Sebuah peluru perak menembus dahi penembak jitu dan mengenai dinding di belakang,
membuat suara logam yang tajam bergema di lantai yang sunyi. Fang Yu mendatangi penembak jitu yang sudah mati itu. Mata penembak jitu itu melotot, penuh ketakutan. Sayangnya, dia tidak akan pernah tahu bagaimana dia meninggal. Genangan cairan kental, sebagian merah dan sebagian putih, mengalir keluar dari kepalanya, dan udara dipenuhi bau darah. Fang Yu sedikit mengernyit, berjongkok, dan menyentuh pakaian penembak jitu, tetapi tidak menemukan informasi yang berguna. Dalam perjalanan ke sini, dia memperhatikan situasi di sekitarnya dan mengetahui bahwa penembak jitu harus bertindak sendiri malam ini tanpa ada kaki tangan. Jadi siapa yang mengirim penembak jitu ini? Di kota Jianghai, Fang Yu tidak memiliki banyak musuh. Satu-satunya kemungkinan adalah keluarga Yang. Keluarga Yang, saatnya memberi mereka pelajaran, Fang Yu berkata pada dirinya sendiri dengan mata dingin. Di keluarga Yang Yinzu mengenakan piyama sutra, dengan malas bersandar di sofa ruang tamu, memegang segelas sampanye di tangannya. Biasanya saat ini dia sudah istirahat. Namun malam ini, dia tahu sesuatu yang baik akan terjadi, dan untuk merayakan kejadian tersebut, dia memutuskan untuk membuat pengecualian dan begadang. Ada suara langkah kaki di pintu. Yang Su masuk ke ruang tamu dan melihat Yang Yinzu duduk di sofa sambil minum sampanye. Dia terkejut dan berkata, "Kakak, mengapa kamu masih bangun larut malam?" "Saya sedang menunggu kabar," Yang Yinzu berkata sambil tersenyum. Segera, dia melihat bekas telapak tangan merah dan bengkak di wajah kiri Yang Su, dan wajahnya langsung menjadi dingin. "Ada apa dengan wajahmu?" Yang Su menyentuh pipinya, masih sedikit sakit. Tamparan Fang Yu sangat kuat. Biasanya, jika dia ditampar di depan umum, Yang Su akan bergegas maju dan menghajar lawannya dengan berani. Tapi malam ini untuk memisahkan Fang Yu dan Tang Xiaorou, dia tidak melakukan itu. Namun, bukan berarti Yang Su akan melupakan tamparan ini. Dia harus membalas dendam. Tanpa Tang Xiaorou sebagai pendukungnya, Fang Yu hanyalah seorang yatim piatu tanpa ayah atau ibu. Ada 1000 cara untuk menghadapinya. Siapa yang melakukannya? Melihat wajah suram Yang Su, Yang Yinzu bertanya lagi. "Kakak, aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri," kata Yang Su. "Tidak, beritahu aku siapa yang melakukannya," Yang Yinzu berkata dengan dingin, wajahnya sedingin es. Yang Su adalah tuan muda dari keluarga Yang dan saudara laki-laki kesayangannya. Tamparan kakaknya setara dengan tamparan Yang Yinzu dan tamparan keluarga Yang. Ini bukan masalah kecil. Keluarga Yang saat ini sedang bangkit dan tidak mentolerir provokasi apapun. Melihat ekspresi Yang Yinzu yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Yang Su tidak punya pilihan selain menjawab, "Itu adalah seseorang bernama Fang Yu." "Malam ini saya." Mendengar kata Fang Yu, ekspresi Yang Yinzu berubah, dan dia segera menyela Yang Su dan bertanya, "Fang Yu, apakah Fang Yu menamparmu?" Melihat reaksi Yang Yinzu, Yang Su tertegun sejenak dan menjawab, "Baiklah, saudari, pernahkah kamu mendengar tentang Fang Yu?" Yang Yinzu dan Yang Xiaorong belum pernah menyebut Fang Yu kepada Yang Su sebelumnya. Setelah diselidiki, Yang Yinzu mengetahui bahwa Fang Yu sedang belajar di sekolah menengah Jianghai, dan mengetahui dari Yang Xiaorong bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Tang dan bahwa Tang Mingde sangat menghargainya. Tapi Yang Yinzu tidak menyangka Fang Yu akan berani menyerang Yang Su. Ini adalah provokasi yang menginjak wajah keluarga Yang. "Sialan ini. Kakak, kamu tidak perlu terlalu marah. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Bajingan itu yatim piatu. Mudah bagiku untuk menekannya," kata Yang Su. Wajah Yang Yinzu hanya menjadi suram sesaat. Karena dia tahu setelah malam ini, Fang Yu, duri di sisinya, akan hilang sepenuhnya. Dia menyewa organisasi pembunuh paling profesional untuk membunuh Fang Yu. Organisasi pembunuh ini telah menjalankan banyak misi untuk membunuh prajurit tingkat tinggi, dengan tingkat kegagalan 0. Dikatakan bahwa bahkan beberapa master setengah langkah tewas dalam pembunuhan yang diatur dengan cermat. Fang Yu memang sangat kuat, saking kuatnya ia bisa dengan mudah mengalahkan Bai Zhan yang berada di level 9 Xiantian. Tapi betapapun kuatnya dia, bisakah dia lebih kuat dari master setengah langkah? "Kamu tidak perlu mengambil tindakan, Fang Yu akan segera membayar harganya," Yang Yinzu menyesap sampahnya dan berkata dengan senyum dingin di bibirnya. "Kakak, apa maksudmu?" Yang Su tertegun dan bertanya.
Duduklah, kamu juga minum. Yang Yinzu memberi isyarat kepada Yang Su untuk duduk. Yang Su bingung dan tidak mengerti apa maksud Yang Yinzu. Menurutmu kenapa aku begadang sampai larut malam? Aku sedang menunggu berita kematian Fang Yu. Yang Yinzu menuangkan segelas sampainya untuk Yang Su, dan kemudian memberitahunya apa yang telah dilakukan Fang Yu sebelumnya. Setelah mendengarkan, Yang Su tampak jelek dan berkata, Fang Yu sialan ini. Ternyata dia telah lama memprovokasi keluarga yang kita. Mengapa kamu dan ayah tidak memberitahuku hal-hal ini sebelumnya? Ayah dan aku bisa menangani masalah ini, jadi tentu saja kami tidak ingin mempengaruhimu, kata Yang Yinzu. Mata Yang Su tajam dan dia berkata, Kakak, aku akan pergi ke tempat kejadian untuk melihat tubuh Fang Yu nanti. Begitu Yang Su selesai berbicara, telepon di meja di sebelahnya berdering. Yang Yinzu melirik Yang Su, berdiri dan pergi untuk menjawab telepon. Yang Su memiliki senyuman kejam di wajahnya, karena dia tahu bahwa panggilan ini berarti Fang Yu telah meninggal. Namun, wajah Yang Yinzu menjadi sangat suram saat dia mendengarkan telepon. Kenapa gagal? Bukankah mereka bilang tingkat kegagalannya 0? Nona Yang, saya tidak tahu situasi spesifiknya. Tim mereka sepertinya juga terkejut. Konon penembak jitu itu mati mengenaskan. Saya tidak peduli dengan hidup atau mati mereka. Saya hanya ingin tahu mengapa misi ini gagal. Saya memberi mereka bayaran yang begitu tinggi dan tidak akan pernah menginginkan kegagalan. Yang Yinzu sangat marah dan banyak meninggikan suaranya. Tim mereka baru saja mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa ada rencana kedua, tapi rencana ini mungkin secara tidak sengaja merugikan orang lain. Biarkan mereka segera mengeksekusinya. Selama Fang Yu bisa mati. Yang lainnya tidak masalah. Yang Yinzu berkata dengan dingin. Setelah berbicara, Yang Yinzu membanting telepon ke atas meja. Kakak, ada apa? Yang Su bertanya dengan cepat. Misi malam ini gagal. Mereka tidak hanya gagal membunuh Fang Yu, tetapi mereka juga kehilangan penembak jitu. Yang Yinzu menarik napas dalam-dalam dan berkata. Ledakan. Yang Su meninju meja kopi dengan keras dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah bajingan Fang Yu itu benar-benar mampu mencapai surga? Jangan khawatir, mereka punya rencana kedua, kita hanya perlu menunggu dengan sabar, Yang Yinzu menenangkan diri dan berkata. Keesokan harinya, Fang Yu datang ke ruang kelas. Setelah pesta ulang tahun Zhao Xuang tadi malam, tidak ada seorang pun di kelas yang terlihat cocok dengan Fang Yu. Mereka bahkan ingin bersama-sama pergi ke guru kelas untuk menuntut agar Fang Yu dikeluarkan dari kelas kunci. Tetapi mereka tidak memiliki alasan yang tepat untuk saat ini. Fang Yu mengabaikan pandangan ini dan duduk kembali. Beberapa menit kemudian, Tang Xiaorou juga datang ke ruang kelas dan menatap Fang Yu dengan mata dingin. Setelah apa yang terjadi tadi malam, hubungannya dengan Fang Yu merosot ke titik beku. Kata-kata Fang Yu tentang tidak menjadi teman benar-benar menghancurkan hatinya. Tang Xiaorou duduk di kursinya, mengambil buku itu dan mulai membacanya tanpa komunikasi apapun dengan Fang Yu. Fang Yu senang bisa diam, tapi sayang sekali, awalnya dia memenangkan taruhan dan bisa sarapan setiap hari, tapi sekarang tidak. Bel kelas pagi berbunyi, dan Yang Su tidak datang ke kelas. Fang Yu awalnya ingin pergi keluar dengan Yang Su untuk ngobrol tentang pembunuhan tadi malam. Sepertinya tidak ada peluang hari ini. Saat keluar kelas, Zhao Xuanger datang ke meja Tang Xiaorou, mula-mula memandang Fang Yu dengan jijik, dan kemudian berbicara dengan Tang Xiaorou. Xuanger, apakah Yang Su terluka parah? Mengapa kamu tidak datang hari ini? Tang Xiaorou bertanya dengan hati-hati. Tidak terlalu menjadi masalah, hanya saja wajahnya banyak bengkak, sangat tidak sedap dipandang, jadi saya minta izin, kata Zhao Xuanger. Itu bagus, Tang Xiaorou menghela nafas lega dan berkata. Dia menganggap Zhao Xuanger sebagai sahabatnya, dan dia tidak ingin apa yang terjadi tadi malam mempengaruhi persahabatan keduanya. Jika Yang Su benar-benar terluka parah oleh Fang Yu, maka Tang Xiaorou akan merasa sangat bersalah. Bagaimanapun, dialah yang membawa Fang Yu ke sana, dan dia juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Fang Yu. Xuanger, aku minta maaf lagi padamu. Apa yang terjadi tadi malam, maafkan aku, kata Tang Xiaorou. Tidak apa-apa, itu bukan salahmu.
Orang yang benar-benar melakukan kesalahan sangat tidak tahu malu, dan sekarang dia masih bersikap seolah dia tidak melakukan kesalahan apapun. Zhao Xuanger melirik Fang Yu dan berkata. Begitu kalimat ini keluar, teman-teman sekelas yang tadinya diam berdiri pun mulai mengkritik. Hanya saja beberapa orang terlalu berkulit tebal. Mereka terus meminta teman sekamarnya untuk meminta maaf. Entah apa yang begitu disombongkan. Mungkin tuan muda yang terlalu baik kemarin dan memberinya kesan yang salah. Dia pasti berpikir dia hebat sekarang, dan tidak terjadi apa-apa setelah menamparkan tuan muda yang. Apa yang saya lihat tadi malam benar-benar membuat marah. Jika tuan muda yang tidak menghentikannya, saya akan maju dan memukulinya. Mereka berbicara dengan keras, sengaja berbicara kepada Fang Yu. Itu berisik. Fang Yu sedang membaca novel, tetapi suara bisingnya membuat pengalaman membaca menjadi sangat buruk. Sungguh tak tertahankan. Meski hanya anak kecil, mereka tetap harus diberi pelajaran. Beri kalian 3 detik untuk diam, kata Fang Yu tidak sabar. Bab 33. 3. Fang Yu mulai menghitung mundur. Yo, apakah kamu benar-benar berpura-pura? Apakah kamu pikir kamu hebat? Seorang anak laki-laki yang kuat berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju Fang Yu dengan cibiran di wajahnya. Namanya Zhou Jinrong, dia adalah atlet atletik, dia berlatih setiap hari, dan tubuhnya penuh otot. 2. Fang Yu mengabaikannya. Sialan semuanya, bicaralah lebih keras. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan pada kita. Anak laki-laki lain berdiri dan berkata dengan keras. Beberapa anak laki-laki mengikuti Zhou Jinrong dan berjalan di depan Fang Yu. 1. Fang Yu meletakkan novel yang sedang dibacanya. Kami tidak akan diam, apa yang dapat kamu lakukan? Jika kamu berani menyerangku, aku tidak akan bersikap toleran dan baik hati seperti Tuan Muda Yang. Aku tidak akan mempercayai Zhou sampai aku merontokkan beberapa gigimu. Zhou Jinrong berdiri di samping Fang Yu. Di depannya, dia berkata sambil tersenyum provokatif. Aku memberimu kesempatan, kata Fang Yu, berdiri dan menatap Zhou Jinrong di depannya. Aku akan meniduri ibumu, dan berpura-pura menjadi ayam. Wajah Zhou Jinrong garang, dia mengambil sebuah buku dan menamparkan wajah Fang Yu. Wajah Fang Yu tidak berubah, dan dengan lambaian tangan kanannya, dia menepis buku itu. Kemudian, dia mengangkat lututnya dan menyentuh perut Zhou Jinrong. Gerakan Fang Yu sangat cepat sehingga Zhou Jinrong bahkan tidak bereaksi, perutnya dipukul dengan keras dan menjerit kesakitan. Zhou Jinrong menutupi perutnya dan membungkuk, dia merasa semua kekuatan di tubuhnya telah hilang dan dia tidak bisa lagi mengerahkan tenaga apapun. Fang Yu mengulurkan tangan dan meraih keras Zhou Jinrong dan mengangkatnya. Zhou Jinrong, yang tingginya 1,85 meter dan beratnya hampir 90 kg, melayang di udara, tidak bisa bergerak. Anak laki-laki yang awalnya mengikuti Zhou Jinrong sangat ketakutan sehingga mereka mundur beberapa meter. Siswa lainnya juga tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Zhou Jinrong yang agresif akan ditangani dengan mudah oleh Fang Yu. Siapapun yang membuat keributan di sekitarku di masa depan akan berakhir seperti ini, kata Fang Yu ringan. Seorang anak laki-laki di kejauhan tersadar dan berkata dengan keras, Fang Yu, kamu memukul teman sekelasmu lagi. Aku ingin memberitahu guru kelas. Bentak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah buku terbang dan mengenai wajahnya. Bocah itu menjerit, lalu menutup hidungnya, mengeluarkan darah dari hidung. Siapa lagi yang tidak puas? Fang Yu melihat sekeliling dan bertanya. Setelah melihat apa yang terjadi pada Zhou Jinrong dan anak laki-laki tadi, lingkungan sekitar menjadi sunyi, dan tidak ada yang berani berbicara lagi. Tetapi pada saat ini, Zhao Xuanger berkata, Fang Yu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melanggar hukum? Di kelas ini, bukan giliranmu untuk menjadi begitu sombong. Dalam benak Zhao Xuanger, Yang Su adalah satu-satunya yang bisa begitu sombong di kelas. Melihat begitu banyak teman sekelasnya yang dikejutkan oleh Fang Yu, dia sangat tidak mau dan tidak yakin. Oh, kamu tidak menerimanya. Fang Yu melemparkan Zhou Jinrong ke tanah dengan santai, berbalik dan menatap Zhao Xuanger. Ekspresi Tang Xiaorou berubah drastis, dia berdiri di depan Zhao Xuanger dan berkata dengan marah, Fang Yu, kamu sudah keterlaluan. Apakah kamu masih ingin menyerang Xuanger?
Fang Yu telah mengalahkan Yang Su kemarin, dan hari ini dia ingin menyerang Zhao Xuanger lagi. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Saya belum tentu ingin mengambil tindakan. Saya hanya berharap dia bisa diam dan berhenti bicara, kata Fang Yu. Kenapa aku harus diam? Fang Yu, biar ku beritahu. Aku tidak takut padamu. Jika kamu berani menyerangku, Yang Suku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi. Zhao Xuanger berkata tanpa rasa takut. Yang Sumu. Dia bukan apa-apa, kata Fang Yu ringan, lalu mengulurkan tangannya ke Zhao Xuanger. Fang Yu. Berhenti. Tang Xiaorou berteriak dan berdiri di depan Zhao Xuanger, matanya merah. Zhao Xuanger adalah sahabatnya, dan dia tidak bisa membiarkan Fang Yu menindas Zhao Xuanger apapun yang terjadi. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi. Dia tidak mengambil tindakan terhadap Yang Su kemarin, yang dianggap memberikan wajah terakhir kepada Tang Xiaorou. Hari ini, Zhao Xuanger memprovokasi dia lagi, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bukan orang suci, dia juga pemarah. Pada saat kritis ini, terdengar ketukan di pintu kelas, memecah kesunyian. Semua orang menoleh untuk melihat ke pintu kelas dan melihat Ding Ran, guru bahasa Inggris, masuk. Apa yang terjadi? Teman sekelas. Ding Ran memandang Fang Yu yang dikelilingi, sedikit keraguan muncul di matanya yang indah. Tidak ada yang berbicara. Jika tidak terjadi apa-apa, kembalilah ke tempat dudukmu. Kelas akan segera dimulai, Ding Ran tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, bel kelas berbunyi. Para siswa di kelas saling memandang dan kemudian kembali ke tempat duduk mereka dengan diam. Zhou Jinrong, yang sedang duduk di tanah, juga berdiri, menutupi rasa sakit di perutnya, menatap Fang Yu dengan mata ketakutan, dan perlahan berjalan kembali ke tempat duduknya. Zhao Xuanger menatap Fang Yu dengan marah, berbalik dan pergi. Tang Xiaorou, sebaliknya, menyeka air mata dari sudut matanya, menatap Fang Yu dengan mata kecewa, dan duduk kembali. Fang Yu tidak ingin terus mengganggunya, baginya, selama dia tenang, itu akan baik-baik saja. Dengan cara ini dia bisa terus membaca novelnya. Di keluarga Yang Su sedang berbaring di tempat tidur dengan bosan, bermain dengan ponselnya. Tiba-tiba, ada panggilan telepon dari teman baiknya Qiu Zuo. Tuan Muda Yang, saya mendengar dari teman-teman, Anda tidak bersekolah hari ini. Apa yang Anda lakukan? Tanya Qiu Zuo. Apa yang bisa saya lakukan? Berbaring saja di rumah, jawab Yang Su dengan marah. Oh, membosankan sekali. Saya pergi ke bar pada malam hari dan bertemu dengan beberapa gadis bertubuh besar. Kata Qiu Zuo. Selama periode waktu ini, Yang Su telah tinggal bersama Zhao Xuanger, dan dia sangat bosan. Jadi, Yang Su berkata, di mana kita pergi minum? Kemana lagi kita bisa pergi? Pergi saja ke klub Senlan milik keluargamu, kata Qiu Zuo. Oke, berapa? Yang Su bertanya. Jam 6 atau 7, ayo makan dulu, lalu minum win, menari, hehe. Ngomong-ngomong, aku beli obat baru dari luar negeri, seru sekali. Kudengar bisa membuat orang kehilangan fokus hanya dalam 5 menit. Sadar, tapi tidak tertidur, hanya dalam keadaan anestesi total, dan tidak akan mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Obat jenis ini jauh lebih mudah digunakan dibandingkan minuman keras biasa. Sial, aku lupa. Kamu bermartabat tuan muda yang tidak membutuhkan hal semacam ini, gadis-gadis itu pasti ingin memakanmu ketika mereka melihatmu, kata Qiu Zuo. Dia tidak bermaksud demikian. Bisakah orang tidak mengingat apa yang terjadi sebelumnya? Penampilan Tang Xiaorou yang polos dan cantik tiba-tiba muncul di benak Yang Su. Apakah kamu yakin setelah meminum obat ini, kamu tidak akan dapat mengingat apa yang terjadi sebelumnya? Yang Su bertanya. Tentu saja, obat-obatan ini telah diuji. Jika tidak memiliki efek ini, bagaimana harganya bisa begitu mahal? Saya menghabiskan banyak uang untuk membeli obat-obatan ini, kata Qiu Zuo. Oke, kamu bawakan obatnya sore ini, aku ingin menggunakannya, kata Yang Su, matanya penuh nafsu. Saat istirahat sore, Zhao Xuanger datang ke Tang Xiaorou lagi. Xiaorou, Yang Su memintaku untuk membawamu ke klub Senlan milik keluarganya sepulang sekolah. Kudengar ada berbagai macam fasilitas hiburan di sana, dan itu sangat menyenangkan, kata Zhao Xuanger. Tang Xiaorou tidak ingin pergi sama sekali.
Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak pergi. Saya merasa sedikit tidak nyaman dan ingin kembali dan istirahat lebih awal. Tidak, aku belum pernah ke klub Senlan, kenapa kamu tidak ikut denganku? Aku sangat bosan sendirian. Zhao Xuanger meraih tangan Tang Xiaorou dan berkata dengan genit. Tang Xiaorou tidak tertarik, tetapi dia merasa bersalah terhadap Zhao Xuanger dan Yang Su, jadi sepertinya tidak pantas untuk menolak mereka lagi. Kalau begitu, baiklah, aku akan menemanimu ke sana dan duduk di sana sebentar, jawab Tang Xiaorou. Bagus. Zhao Xuanger sangat senang, melirik Fang Yu lagi, dan melompat mundur. Fang Yu di sebelah mereka mendengar apa yang mereka berdua katakan. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu akhirnya berkata, jika aku jadi kamu, aku tidak akan pergi. Ketika Tang Xiaorou mendengar kata-kata Fang Yu, dia segera berbalik dan mengertakkan gigi dan berkata, Fang Yu, apa maksudmu? Apakah kamu pikir kamu selalu benar? Apakah kamu pikir dunia berpusat padamu? Dalam pandangan Tang Xiaorou, Fang Yu mencoba menabur perselisihan antara dia dan Zhao Xuanger. Zhao Xuanger mengundangnya pergi ke klub Senlan bersama, apa masalahnya? Apakah benar menjadi seperti Fang Yu dan melawan seluruh dunia? Menghadapi pertanyaan Tang Xiaorou, Fang Yu tidak berkata apa-apa. Dia sudah mengingatkannya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan jika Tang Xiaorou tidak mendengarkan. Setelah sekolah usai pada sore hari, Tang Xiaorou dan Zhao Xuanger pergi bersama. Mungkin karena kata-kata Fang Yu dia merasakan rasa balas dendam yang aneh. Kamu menyuruhku untuk tidak pergi, tapi aku bersikeras untuk pergi. Aku sangat marah padamu. Kembali ke rumah di lantai pertama, Fang Yu melihat Yu Yue. Sekolah usai hari ini dan Yu Yue tidak perlu latihan, jadi dia kembali lebih awal. Di mana Bibi Wang? Fang Yu bertanya. Ibuku mendapatkan pekerjaan dan keluar untuk wawancara, jawab Yu Yue. Sepertinya tidak ada cara untuk makan malam ini. Fang Yu sedikit kecewa dan berjalan ke atas. Saudara Fang Yu, tunggu sebentar. Yu Yue berlari ke dalam rumah dan berlari keluar lagi dengan seikat manisan hao di tangannya. Saya baru saja melihat seorang lelaki tua menjual manisan hao di jalan. Sekelompok besar hanya berharga 5 yuan. Saya membeli 2 tandan. Ini untukmu. Fang Yu mengambil manisan tebu dari tangan Yu Yue dan berkata, terima kasih. Sambil memegang manisan hao di tangannya, Fang Yu berjalan ke atas. Padahal, dia tidak terlalu tertarik dengan yang manis-manis, apalagi jajanan kecil seperti ini. Fang Yu mengeluarkan kunci dan membuka kunci pintu. Saat dia membuka pintu, rambut di tubuh Fang Yu berdiri. Ini adalah peringatan krisis baginya. Ledakan. Detik berikutnya, semburan api terjadi di ruang tamu, menimbulkan ledakan keras. Bangunan kecil berlantai 2 ini runtuh. Hanya dalam 10 detik, bangunan kecil ini berubah menjadi reruntuhan. Misi selesai. Beberapa kilometer jauhnya, di sebuah kamar hotel, seorang pria menutup laptopnya dan bersiap untuk pergi. Dia tidak perlu melihat hidup atau mati Fang Yu sama sekali. Di bawah kekuatan bom tingkat itu, selama lawannya bukan ahli seni bela diri, mustahil untuk bertahan hidup. Di reruntuhan, sesosok tubuh berdiri. Itu adalah Fang Yu. Di tangannya, dia menggendong seorang gadis dengan darah di wajahnya. Ketika ledakan terjadi, Fang Yu bereaksi sangat cepat dan langsung turun ke lantai pertama, melindungi Yu Yue dengan tubuhnya. Namun, dia masih sedikit terlambat. Kepala Yu Yue dipukul oleh pecahan kerikil dan pingsan ke tanah. Kaki kanannya juga patah oleh lempengan batu. Ledakan tersebut membuat takut beberapa warga yang tersisa di sekitar dan berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Apa yang telah terjadi? Wang Yan, yang kebetulan pulang ke rumah di dekatnya, melihat rumahnya telah berubah menjadi reruntuhan, dan pikirannya menjadi kosong sejenak. Fang Yu memperhatikan Wang Yan dan berjalan mendekat sambil menggendong Yu Yue. Yu Yue. Ketika Wang Yan melihat wajah Yu Yue berlumuran darah, dia sangat ketakutan hingga pandangannya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Bibi Wang, tenanglah dan panggil ambulans dulu. Yu Yue baik-baik saja, dia hanya mengalami sedikit gegar otak, kata Fang Yu. Wang Yan melihat Yu Yue berlumuran darah, bagaimana dia bisa tenang? Air matanya tidak bisa berhenti mengalir di wajahnya,
tetapi dia tahu bahwa Fang Yu benar dan dia harus memanggil ambulans terlebih dahulu. Fang Yu meletakkan Yu Yue di tanah, meletakkan tangan kanannya di dahi Yu Yue, dan mengerahkan semburan energi sejati untuk menutup luka Yu Yue sehingga dia tidak lagi kehilangan darah. Kepala Yu Yue memang baik-baik saja, tapi kaki kanannya patah. Fang Yu dapat membantunya memasang kembali tulangnya, tetapi dia mungkin tidak dapat pulih sepenuhnya. Kerusakan permanen semacam ini tidak dapat disembuhkan dengan mudah. Yu Yue mungkin mengalami kesulitan berjalan dengan kaki kanannya selama sisa hidupnya. Bibi Wang, jangan panik. Tunggu saja sampai ambulans datang dan bawa Yu Yue ke rumah sakit, kata Fang Yu pada Wang Yan. Jadi, bagaimana denganmu? Apakah kamu baik-baik saja, Xiao Yu? Suara Wang Yan bergetar saat melihat pakaian Fang Yu yang compang camping. Aku baik-baik saja, aku akan segera kembali, kata Fang Yu dengan tenang. Saat dia berbicara, mata Fang Yu memerah, tetapi Wang Yan tidak menyadarinya. Dia sudah lama tidak marah seperti ini. Keluarga Yang. Mata gelap Fang Yu yang awalnya jernih berubah menjadi merah tua. Setelah hidup hampir 5.000 tahun, emosinya sudah mereda dan dia tidak mempedulikan banyak hal. Tapi naga memiliki sisik terbalik, dan mereka akan marah jika menyentuhnya. Keluarga yang bisa menghadapinya, tapi mereka tidak bisa menyakiti orang-orang di sekitarnya. Yang Su, Klub Senlan. Mata Fang Yu memerah, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia berjalan ke depan. Malam ini, tak seorang pun di keluarga yang bisa melarikan diri. Bab 34. Klub Biru Tua. Tang Xiaorou duduk di kamar pribadi, merasa tidak nyaman melihat Qiu Zuo yang sedang minum dan bersenang-senang dengan 3 wanita yang memakai riasan tebal. Tidak jauh dari situ, Yang Su berbisik kepada Zhao Xuanger. Kemudian, Zhao Xuanger menghampiri Tang Xiaorou dan berkata, Xiaorou, apakah kamu tidak suka terlalu berisik? Yang Su memintaku untuk membawamu ke kamar pribadi lain, yang akan lebih tenang. Tang Xiaorou mengangguk, mengikuti Zhao Xuanger keluar dari kamar pribadi dan berjalan ke kamar pribadi di seberangnya. Tidak ada orang lain di kamar pribadi ini, bau asap rokok dan parfum yang menyengat lebih sedikit, sehingga terasa jauh lebih nyaman. Xiaorou, silakan duduk di sini sebentar. Setelah Zhao Xuanger selesai berbicara, dia keluar dari kamar pribadi. Tang Mingde sangat ketat dalam bimbingan Tang Xiaorou. Dia belum pernah pergi ke tempat hiburan seperti bar atau KTV seumur hidupnya. Sebelum datang, dia masih penasaran. Tapi setelah dia datang, dia menyesalinya. Jika bukan karena perasaannya, dia pasti ingin langsung pergi. Tempat seperti ini tidak cocok untuknya. Tidak lama setelah Zhao Xuanger keluar, Yang Su masuk ke kamar pribadi dengan segelas air matang. Xiaorou, aku tahu kamu tidak tahu cara minum. Minumlah air matang. Dengan senyuman di wajahnya, Yang Su meletakkan secangkir air dengan rasa tambahan di depan Tang Xiaorou. Terima kasih. Tang Xiaorou memang merasa sedikit haus, jadi dia mengambil gelas air dan menyesapnya. Melihat Tang Xiaorou meminum air, mata Yang Su bersinar karena kegembiraan. Kamu seharusnya tidak terbiasa bermain di tempat ini, kan? Menurutku kamu tidak merasa nyaman, kata Yang Su. Iya memang, jawab Tang Xiaorou. Faktanya, dia tidak terlalu ingin berbicara dengan Yang Su sendirian seperti ini, itu akan membuatnya merasa aneh. Meskipun Yang Su dan Zhao Xuanger sekarang bersama, jauh di lubuk hatinya, dia masih memiliki perasaan terhadap Yang Su. Sedikit jijik. Dia tidak menunjukkannya pada hari biasa, hanya untuk menjaga emosi Zhao Xuanger. Klub Senlan ini dibuka oleh saudara perempuan saya. Setiap orang yang bisa masuk ke sini memiliki status tertentu. Tidak ada orang yang berbeda agama. Jangan khawatir, kata Yang Su. Oh, Tang Xiaorou mengangguk. Setelah mengatakan itu, Tang Xiaorou berdiri dan ingin keluar mencari Zhao Xuanger. Tapi begitu dia berdiri di sana, dia tiba-tiba merasa kakinya lemas dan dia duduk kembali di sofa. Apa yang terjadi? Tang Xiaorou merasa ada yang tidak beres dan ingin berdiri lagi. Tapi kali ini, dia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Tang Xiaorou merasa kekuatan di tubuhnya terkuras dengan cepat, dan lambat laun dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. Saat ini, Tang Xiaorou tiba-tiba melihat segelas air di atas meja di depannya. Mungkinkah dia dibius?
Tang Xiaorou memandang Yang Su yang duduk di seberangnya, matanya penuh ketakutan. Apakah obatnya sudah memberikan efek? Yang Su memandang Tang Xiaorou yang merosot di sofa, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Efek obatnya bekerja jauh lebih cepat dari yang dia duga. Kamu? Tang Xiaorou membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Pada saat ini, Yang Su berdiri dan berjalan ke arah Tang Xiaorou, matanya penuh nafsu. Sejak pertama kali bertemu Tang Xiaorou, Yang Su berpikir suatu hari nanti dia akan mendapatkan Tang Xiaorou. Hari ini akhirnya datang. Melihat wajah Tang Xiaorou yang halus dan sempurna serta lehernya yang seputih giok, Yang Su merasa panas di sekujur tubuhnya. Meskipun Tang Xiaorou tidak dapat berbicara, dia dapat dengan jelas melihat mata dan gerakan Yang Su. Itu benar-benar obat Yang Su. Mengapa? Bukankah Yang Su dan Suanger bersama? Kenapa dia masih? Saat ini, Yang Su sudah melepas ikat pinggangnya. Tang Xiaorou melihat tindakannya dan tahu apa yang akan dia hadapi. Matanya memerah dan air mata mengalir tanpa suara. Bagaimana? Saat ini, dia ingat apa yang dikatakan Fang Yu padanya sore ini. Aku tidak akan pergi jika aku jadi kamu. Fang Yu sudah mengingatkannya, tapi dia terlalu merasa benar sendiri untuk mendengarkan. Dia ingat tadi malam, setelah Fang Yu menamparkan Yang Su, dia tidak hanya tidak berpihak pada Fang Yu, tetapi dia juga bergabung dengan seluruh kelas untuk menyalahkan Fang Yu dan menuntut permintaan maaf dari Fang Yu. Dia memikirkan lagi sosok kesepian Fang Yu yang berpaling. Ternyata bukan Fang Yu yang salah, tapi dia. Dia dengan naif percaya bahwa setelah Yang Su dan Zhao Suanger berkumpul, mereka tidak akan lagi memikirkannya. Fang Yu, maafkan aku, Tang Xiaorou tersedak dalam hatinya. Melihat wajah Tang Xiaorou berlinang air mata, api jahat Yang Su menjadi lebih kuat. Dia menyukai perasaan penaklukan, semakin enggan Tang Xiaorou, semakin bersemangat dia jadinya. Yang Su melepas baju dan celananya, hanya menyisakan sepasang celana dalam. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangan, hendak melepas pakaian Tang Xiaorou. Namun saat ini, pintu kamar pribadi dibuka. Xiaorou. Zhao Suanger masuk dari pintu dan melihat pemandangan ini, dan ekspresinya segera berubah. Yang Su, apa yang ingin kamu lakukan? Yang Su juga tercengang saat melihat Zhao Suanger. Dia dengan jelas meminta Zhao Suanger pergi ke kamar di lantai atas untuk mandi dan menunggunya di tempat tidur. Tapi kenapa Zhao Suanger kembali begitu cepat? Tapi sekarang setelah rencananya diketahui, Yang Su tidak perlu lagi menyembunyikannya. Zhao Suanger awalnya adalah alat yang dia gunakan, sekarang setelah tujuannya tercapai, Zhao Suanger secara alami dapat dibuang. Apa yang akan saya lakukan? Bukankah sudah jelas? Yang Su tersenyum. Melihat Tang Xiaorou merosot di sofa dengan air mata di wajahnya, Zhao Suanger segera mengerti. Yang Su, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu dengan jelas mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak lagi menyukai Tang Xiaorou, dan kamu hanya ingin bersamaku. Zhao Suanger kecewa dan menangis. Plak. Yang Su mengangkat tangannya tanpa ragu dan menamparkan wajah Zhao Suanger. Zhao Suanger langsung ditampar ke tanah. Jangan lihat seperti apa dirimu. Dengan kecantikanmu, apakah kamu layak bersamaku? Jika kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tang Xiaorou, aku bahkan tidak akan melihatmu, jalang. Yang Su memandang Zhao Suanger dengan jijik dan berkata. Mendengar kata-kata ini, mata Zhao Suang menjadi merah dan dia bergumam, ini tidak benar, ini tidak benar. Dia awalnya mengira Yang Su sangat menyukainya, dan dia bahkan berfantasi untuk menikah dengan keluarga Yang. Tapi semua ini sebenarnya palsu. Yang Su hanya bersama Tang Xiaorou untuk dekat dengannya. Dari awal sampai akhir, ternyata dia hanya sekedar alat untuk digunakan. Zhao Suanger merasa seperti langit akan runtuh. Dia tidak mau menyerah. Melihat Tang Xiaorou yang terpuruk di sofa, Zhao Suanger dipenuhi rasa cemburu dan dendam. Apa Tang Xiaorou lebih baik dariku? Dia tidak secerdas aku, tidak perhatian seperti aku, dan dia tidak senyaman aku dalam melayanimu. Selain memiliki kulit yang bagus dan latar belakang keluarga yang baik, dia tidak sebaik aku dalam hal apapun. Dan dia punya hubungan keluarga dengan orang itu. Fang Yu dan dia sangat dekat, mungkin mereka sudah berhubungan. Yang Su, aku, Zhao Suanger berdiri dan menatap Yang Su. Keluar dari sini,
jangan hentikan aku melakukan urusanku. Yang Su menarik Zhao Zuanger ke samping dan mengulurkan tangannya ke arah Tang Xiaorou. Tang Xiaorou patah hati setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Zuanger. Dia menganggap Zhao Zuanger sebagai sahabatnya, tetapi dalam hati Zhao Zuanger, dia hanyalah saingannya. Memikirkan apa yang dia katakan dan lakukan pada Fang Yu untuk menjaga apa yang disebut persahabatan dengan Zhao Zuanger, Tang Xiaorou merasa lebih menyesal dan bersalah. Fang Yu, aku benar-benar salah. Jika dia diberi pilihan lain, Tang Xiaorou akan memilih pihak Fang Yu tanpa ragu-ragu. Namun tidak ada obat penyesalan di dunia, dan tidak ada mesin pemutar waktu. Sekarang, Tang Xiaorou tidak hanya akan dihina oleh Yang Su, tetapi hubungannya dengan Fang Yu tidak akan pernah pulih. Yang Su, aku tidak perlu memberitahu siapapun apa yang terjadi hari ini. Saya bisa mentolerir semua tindakanmu. Selama kamu bersedia untuk terus bersamaku. Zhao Zuanger menarik napas dalam-dalam dan menatap Yang Su, dan berkata dengan tegas. Oh. Yang Su menoleh ke arah Zhao Zuanger dan tersenyum sinis, apa maksudmu? Aku bisa berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi hari ini, tapi kamu ingin aku terus menjadi pacarmu. Kata Zhao Zuanger, menekan rasa cemburu di hatinya. Yang Su berpikir sejenak dan setuju, oke, jika kamu patuh, aku bisa terus menjaga hubungan kita di depan orang luar. Bagi Yang Su, Zhao Zuanger bukanlah ancaman sejak awal. Jika dia ingin menceritakan apa yang terjadi hari ini, Yang Su punya banyak cara untuk membungkamnya. Tapi sejak dia mengatakan ini, Yang Su setuju terlebih dahulu untuk mencegahnya menghalangi pekerjaan di sini. Oke, aku keluar. Zhao Zuanger memandang Tang Xiaorou dengan acuh tak acuh dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Tang Xiaorou benar-benar putus asa. Dengan cara ini, tidak ada yang akan menghalangi kita. Yang Su terkekeh, membuka resleting mantel Tang Xiaorou, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh. Ledakan. Saat ini, ada suara keras di luar kamar pribadi. Bab 35. Fang Yu menendang penjaga keamanan di depannya dan langsung masuk ke dalam. Seseorang mendobrak masuk, segera hubungi tim keamanan. Seorang pelayan laki-laki mengambil walkie-talkie dan berteriak. Fang Yu maju selangkah dan berada di depan pelayan dalam sekejap. Di mana Yang Su? Fang Yu bertanya dengan nada tenang. Yang, Tuan Yang, dia adalah... Pelayan itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Fang Yu, kan? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ini tempat di mana kamu bisa datang? Zhao Zuanger, yang berdiri di pintu kamar pribadi, memandang Fang Yu dengan kebencian. Suasana hatinya sedang buruk sekarang dan bahkan tidak memperhatikan sekelilingnya. Di mana Yang Su? Fang Yu bertanya. Bukan urusanmu di mana dia berada. Keluar dari sini, sebelum Zhao Zuanger menyelesaikan kata-katanya, Fang Yu menjambak rambutnya dan mengangkatnya. Apa yang terjadi? Pintu kamar pribadi terbuka, dan Yang Su menjulurkan kepalanya keluar. Fang Yu memandang Yang Su, dan mata mereka bertemu. Itu kamu. Ekspresi Yang Su sedikit berubah. Dia tidak menyangka Fang Yu berani datang ke sini. Tapi kebetulan karena para pembunuh itu tidak bisa membunuhmu, biarkan aku membunuhmu dengan tanganku sendiri. Yang Su berkata sambil tersenyum dingin. Ini adalah klub Shenlan, wilayah keluarga yang mereka. Di sini, bahkan jika Fang Yu dipukuli sampai mati dengan tongkat, dia tidak harus menanggung konsekuensi apapun. Fang Yu mengesampingkan Zhao Zuanger yang melolong dan perlahan berjalan menuju Yang Su dengan senyuman di bibirnya. Namun, senyumannya agak dingin. Yang Su melihat kekacauan di belakang Fang Yu, menggelengkan kepalanya dan berkata, Fang Yu, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, kamu berani membuat masalah di wilayah keluarga yang kami. Fang Yu tidak berkata apa-apa, dia berjalan ke pintu kamar pribadi dan menendangnya. Ledakan. Pintunya ditendang bersama Yang Su. Yang Su menabrak dinding dan merasa pusing. Fang Yu masuk ke kamar pribadi dan terus berjalan menuju Yang Su. Saat ini, Yang Su hanya mengenakan celana dalam, terlihat sangat lucu. Tang Xiaorou, yang sedang terpuruk di sofa, melihat Fang Yu, matanya penuh rasa tidak percaya dan terkejut. Itu Fang Yu. Dia datang. Dia datang untuk menyelamatkanku. Yang Su mengangkat kepalanya, melihat Fang Yu mendekat perlahan,
dan berkata dengan getir, "Fang Yu, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hari ini." Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara langkah kaki di luar kamar pribadi. "Dia ada di kamar pribadi, cepat pergi ke sana. Lindungi Tuan Yang." Tim keamanan yang terdiri dari hampir 40 orang naik ke atas, segera bergegas ke kamar pribadi, dan memblokir Fang Yu di kamar pribadi. Yang Su berdiri dan mencibir, "Fang Yu, tunggu saja sampai mati. Apakah menurutmu orang-orang ini dapat melindungimu?" Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. "Saya pikir mereka tidak hanya bisa menyelamatkan saya, tetapi juga membunuh Anda." Yang Su menyeringai dan tersenyum kejam. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada penjaga keamanan untuk mengambil tindakan terhadap Fang Yu. Beberapa petugas keamanan segera mencabut batang besi dari pinggang mereka dan mengayunkannya ke arah Fang Yu. Fang Yu berdiri di sana, tidak bergerak, dan menendang dada penjaga keamanan yang bergegas ke depan. Ledakan. Dengan suara teredam, satpam bersama beberapa satpam di belakangnya terbang mundur. Berburu ternak melintasi gunung. Tendangan ini membuat penjaga keamanan lainnya di pintu kamar pribadi membeku karena terkejut. "Kenapa kamu linglung? Ayo serang!" Yang Su berteriak dengan wajah jelek. Penjaga keamanan sadar dan bergegas menuju Fang Yu dengan tongkat besi di tangan lagi. Fang Yu maju selangkah dan memasuki kerumunan. Bang! 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 Setiap suara disertai dengan teriakan nyaring. Di depan Fang Yu, penjaga keamanan ini seperti mainan boneka, dipukuli ke segala arah. Dalam beberapa puluh detik, tidak ada seorang pun di tim keamanan yang bisa berdiri lagi. Mereka semua tergeletak di tanah dan pingsan. Pada saat ini, Yang Su, yang berada di belakang Fang Yu, mengambil belati di meja kopi sementara Fang Yu tidak memperhatikan, dan menikam Fang Yu dengan seluruh kekuatannya. Fang Yu, mati. Mata Yang Su sangat menyeramkan. Melihat pemandangan ini, Tang Xiaorou membuka lebar mata indahnya dan membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Melihat belati tajam di tangan Yang Su hendak menusuk Fang Yu, mata indah Tang Xiaorou berlinang air mata. Namun detik berikutnya, Fang Yu berbalik dengan cepat dan meraih bilah belati dengan tangannya. Retakan. Bilahnya langsung hancur berkeping-keping oleh telapak tangan Fang Yu. Dan telapak tangan Fang Yu bahkan tidak menumpahkan setetes darah pun. Melihat adegan ini, Yang Su terkejut. Tadi malam, dia mendengar dari Yang Yinzu bahwa Fang Yu dengan mudah mengalahkan Bai Zhan, yang berada di tingkat ke-9 Xiantian. Dia tidak begitu percaya. Dia merasa Fang Yu tidak bisa sekuat itu dan pasti menggunakan kekuatan eksternal. Tapi sekarang dia melihat kekuatan Fang Yu dengan matanya sendiri, dia tercengang. Fang Yu, bagaimana dia bisa begitu kuat? Yang Su, aku benar-benar memberimu banyak kesempatan, tapi sayang sekali kamu tidak menghargainya. Fang Yu memandang Yang Su yang pucat dan berkata dengan tenang. Yang Su benar-benar ketakutan, kakinya mulai melemah, dan dia melangkah mundur. Fang Yu, jangan main-main. Jika kamu menyakitiku, keluarga yang kami pasti akan melawanmu sampai mati. Adikku, kakak tertuaku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, kata Yang Su sambil melangkah mundur. Fang Yu tidak bereaksi, berjongkok, mengambil batang besi, dan berjalan menuju Yang Su. Yang Su masih mundur, dan sudah mundur ke tembok, tidak ada cara untuk mundur. Fang Yu, tenanglah. Aku tidak melakukan apapun pada Tang Xiaorou. Zhao Xuanger dapat bersaksi bahwa aku baru saja akan memulai, dan kamu datang. Aku benar-benar tidak melakukan apapun padanya. Yang Su teriak. Saat itulah Fang Yu menyadari Tang Xiaorou merosot di sofa. Sebelumnya, dia hanya mengetahui ada seseorang di sana dan tidak peduli siapa orang itu. Sepertinya dia telah dibius. Fang Yu melirik Tang Xiaorou dan kemudian membuang muka. Jika Anda tidak mendengarkan kata-kata orang tua itu, Anda akan menanggung akibatnya. Kalimat ini bahkan lebih tepat lagi ketika lelaki tua itu berusia hampir 5.000 tahun. Namun, Fang Yu datang ke sini malam ini bukan untuk Tang Xiaorou. Memikirkan wajah Yu Yue yang berlumuran darah, mata Fang Yu menjadi lebih dingin. Kamu, jangan datang ke sini, aku bisa memberikan apapun yang kamu mau, teriak Yang Su dengan kaki gemetar. Pada saat ini, bagaimana dia masih terlihat seperti tuan muda keluarga yang arogan dan mendominasi.
Fang Yu mendatangi Yang Su, mengangkat batang besi, dan memukul kaki kanan Yang Su dengan batang besi. Krak! Suara retakan tulang yang menakutkan terdengar sepanjang hidupnya. Yang Su berteriak, menutupi lutut kanannya dan melompat kesakitan. Fang Yu, apa yang kamu lakukan? Kamu? Zhao Suanger menjadi pucat karena ketakutan saat melihat tindakan Fang Yu terhadap Yang Su dan berteriak keras. Fang Yu mengabaikannya sama sekali, mengangkat batang besi itu lagi, dan mengayunkannya ke kaki kiri Yang Su. Krak! Kali ini, tulang betisnya langsung hancur dan patah. Ah! Yang Su menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah, rasa sakit itu membuatnya menitikkan air mata. Yang Su, Zhao Suanger ingin bergegas, tetapi takut dengan mata dingin Fang Yu dan tidak berani bergerak. Pada saat ini, Qiu Zuo, yang menghadap ke ruang roti, mengintip keluar dan melihat Fang Yu mengangkat batang besi dan memukulnya dengan tongkat. Adegan tongkat diayunkan ke Yang Su. Musuh macam apa yang diprovokasi Yang Su? Ini terlalu kejam. Qiu Zuo sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yang Yinzu. Dalam situasi saat ini, hanya dengan menemukan Yang Yinzu, Yang Su akan dapat diselamatkan. Di keluarga Yang Yinzu sedang melihat dokumen di ruang belajar ketika tiba-tiba telepon berdering. Halo, ada apa? Apa yang kamu katakan? Yang Yinzu membanting meja dan berdiri. Nona Yang, jika Anda tidak mengirim seseorang untuk menyelamatkan Tuan Yang, dia akan dipukuli sampai mati. Kata Qiu Zuo. Saat berbicara, teriakan Yang Su datang, dan Yang Yinzu mendengarnya dengan jelas. Saya akan mengirim seseorang segera. Temukan cara untuk menunda orang itu. Mata Yang Yinzu memerah dan dia menutup telepon. Fang Yu, itu pasti Fang Yu. Brengsek. Jantung Yang Yinzu berdebar kencang, setelah mendengar teriakan Yang Su, dia tidak bisa lagi tenang. Jika sesuatu terjadi pada Yang Su, dia akan menghancurkan Fang Yu menjadi abu. Yang Yinzu buru-buru ingin keluar, tapi setelah mengambil beberapa langkah, dia berhenti lagi. Bahkan Xiantian Baizhan tingkat 9 dengan mudah dikalahkan oleh Fang Yu. Jika dia pergi ke sana dengan gegabah, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Yang Su, tetapi dia sendiri mungkin akan dihancurkan. Kita tidak bisa melawannya. Yang Yinzu khawatir, memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Masih ada beberapa prajurit tingkat 9 di keluarga Yang, tetapi prajurit tingkat 9 tidak dapat bersaing dengan Fang Yu. Mencari kakak laki-laki. Kakak saat ini sedang mengasingkan diri dan tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Pikiran Yang Yinzu berpacu dengan cepat. Kemudian, dia teringat pada master setengah langkah yang pernah dia tangani sebelumnya. Yang Yinzu segera mengangkat telepon dan memutar nomor. Tuan Han, saya butuh bantuan Anda untuk sesuatu yang mendesak. Anda dapat meminta saya berapapun yang Anda inginkan.